Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhrika wal khatib lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Seraya kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini, hari esok, dan hari akan datang kiranya membawa keberkahan, keredoan, perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada, seringkali kita mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat bahwa hidupnya galau, hidupnya bimbang. Sekalipun dia sudah melaksanakan ibadah kepada Allah, tapi hidupnya serba kekurangan, hidupnya miskin. Ya. Al-Fakhir Buya Helmi dalam konten kali ini memberikan suatu solusi agar kehidupan kita bertambah lebih baik. Yang punya hutang, insya Allah Allah akan melunasi segala hutang-hutangnya. Yang punya masalah, insya Allah Allah akan memberikan solusi jalan keluarnya. Karena berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa may yattaqillah fayaj'alahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, maka segala urusannya aku berikan jalan kemudahan. Untuk daripada itu, dalam konten kali ini solusi mengatasi hutang piutang, mengatasi masalah, mengatasi problematika hidup rumah tangga atau problematika kehidupan, permasalahan dan lain sebagainya, maka Al-Fakhir membuat konten dengan judul baca doa di setiap sujud, Allah akan lunaskan seluruh hutang-hutang sahabat-sahabat Buya Helmi dimanapun berada yang menyaksikan konten kali ini. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, beberapa sahabat kita sering bertanya kepada Al-Fakhir, saya sudah mengamalkan semua amalan dari seorang ustadz, dari seorang kiai, dari konten-konten gitu. Tapi mengapa saya punya hutang, hutangnya belum lunas? Padahal di situ ada kajian, baca, amalkan hutang ini, baca, amalkan amalan ini, hutang Anda lunas segera mungkin. Kenapa hutang-hutang saya ini belum dilunaskan padahal belum ada khasiatnya, padahal saya sudah mengamalkan amalan tersebut? Sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada, Al-Fakhir Buya Helmi mencoba berbagi satu amalan sehingga Anda tidak putus asa, Anda tidak panik, Anda tidak bingung, atau Anda tidak berpikir cetek seakan-akan ada yang menyatakan rasanya ingin mengakhiri hidup karena banyak problematika. Itu pikiran setan, itu pikiran sesat, dan itu pikiran yang orang yang putus asa. Mengapa hidup ini tidak adil menurut Anda, bukan menurut Allah? Saya sudah tidak kuat lagi jalani hidup ini, lebih baik saya mati saja. Itu gurauan-gurauan, galauan-galauan, pembicaraan-pembicaraan orang yang putus asa karena tidak keluar dengan kesulitan yang dia alami, apakah itu kesulitan hutang piutang maupun kesulitan yang lain. Sahabatku pencinta selawat, pencinta amalan, ingat, jangan putus asa. Saat Anda merasa bahwa hidup ini tak adil,
saat Anda merasa bahwa sudah mengenal Allah dengan baik, dan Anda mungkin belum berjuang untuk menyenangkan Allah dengan menjadi hamba yang terbaik. Beriman ia sudah, beribadah ia sudah, tapi belum berjuang menjadi seorang hamba yang terbaik. Sahabat Buya Helmi, berapa sih utang kita? Berapa sih utang Anda? 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 2 miliar? Pertanyaan saya, sanggupkah Anda membayar dengan kondisi saat ini? Apakah Anda punya pekerjaan? Atau gaji Anda pas-pasan? Atau tidak punya penghasilan tambahan? Secara otomatis logika Anda tidak akan sanggup untuk membayar hutang-hutang Anda dengan gaji yang pas-pasan, apalagi belum punya kerjaan, kemudian hutang di uber-uber, hutang ditagih terus. Bila jawaban tidak, sekali lagi, bila jawaban Anda tidak, itu berarti Anda membutuhkan Allah. Sekali lagi, jika Anda tidak sanggup kesulitan membayar utang Anda, jika Anda tidak sanggup dalam kehidupan, problematika, masalah, apapun jenisnya, utang piutangkah, apapun jenisnya, tidak Anda sanggup untuk membayarnya, tidak Anda sanggup untuk menjalaninya, berarti Anda butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mengapa Anda justru malah sibuk memutar otak dan pikiran Anda mencari pertolongan manusia? Minjam sana, minjam sini. Itu pun kalau manusia itu baik, jual sana, jual sini. Itu pun kalau kita ada barang, minta sana, minta sini. Itu pun kalau teman, saudara kita lagi senang hatinya, dan itu pun tidak seberapa yang dikasih. Ingat, sekali lagi, Anda butuh Allah. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, sabarlah, tegarlah. Apa yang terjadi pada diri Anda adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Anda tidak mendekati Allah yang menciptakan diri Anda dan alam raya yang maha kaya? Malah justru Anda malah menjauhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, berdoalah, ud'uni fastajib lakum, niscaya aku akan perkenankan, akan aku kabulkan doa kamu. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, Allah juga mengingatkan kepada kita sebagai hambanya, bagaimana cara kita meminta pertolongan saat diuji. Dalam surat Al-Baqarah ayat 45, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Itu kuncinya. Kita diuji oleh Allah dengan hutang piutang yang banyak, dengan problematika masalah, dengan apapun, sehingga kita galau, kita gusar, kita panik. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kunci jawabannya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadikanlah kamu sabar dan sholat sebagai penolongmu. Surat Al-Baqarah ayat 45. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, sholat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan setiap orang yang beragama Islam. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Dalam sholat kita juga dianjurkan untuk berdoa. Doa menjadi salah satu tanda lemahnya dan cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-doa mukhul ibadah.
Doa itu sumsumnya ibadah. Doa itu perisainya ibadah. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita tidak memanfaatkan itu pada saat kita sholat? Sholat asal sholat, kemudian kajiannya. Nah, disinilah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan suatu kunci. Di konten kali inilah kuncinya, sahabat-sahabat Buya Helmi yang punya utang piutang, yang punya masalah, yang punya problematika kehidupan. Apakah itu rumah tangga, apakah itu pekerjaan, apakah itu kekasih, apakah itu ditagih hutang piutang. Disinilah jawabannya. Silakan mengamalkan tanpa puasa dan tidak usah pakai macam-macam. Doa ini dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Buya Helmi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala, semoga Allah meridhoi daripadanya, beliau berkata, sesungguhnya berdoa di dalam sholat lebih dekat dengan pengabulan dari Allah Azza wa Jalla daripada berdoa di waktu lain. Sekali lagi, Syekhul Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala, sesungguhnya berdoa di dalam kita sholat lebih dekat, lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kita berdoa di waktu lain, maksudnya di luar sholat. Dalam kitab apa Ibnu Taimiyah itu memberikan suatu nasihat? Dalam kitab Ar-Ra'du Alal Bakhri, halaman 2, 520. Juz 2, halaman 520. Sahabat Buya Helmi dimanapun berdoa, sekali lagi, berdoa dalam sholat yang terbaik ketika sujud. Kalau mau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sujud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah ketika dia sedang sujud. Maka perbanyaklah berdoa. Makanya tatkala kita sujud, orang yang berilmu tahu itu kesempatan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tidak yang membatalkan sholat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 482. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, diriwayatkan dalam kisah yang lain, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, adapun ketika ruku maka agungkanlah Allah, ketika sedang bersujud maka sungguh-sungguh dalam berdoa, maka doa tersebut pasti dikabulkan untuk kalian yang membacakan doa pada waktu sujud. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 479. Al-Fakhir ulangi, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, adapun ketika ruku maka agungkanlah Allah, sedangkan ketika sujud maka sesungguhnya dalam berdoa perbanyaklah. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, pencinta amalan yang Allah ridhoi, berdoa di setiap sujud Anda dalam kondisi hutang menumpuk, tidak mampu bayar, tidak ada penghasilan, bacalah doa pelunas hutang di setiap sujud. Jangan galau orang yang berhutang. Insya Allah Allah akan lunasi dan Allah akan kabulkan. Sebelum Al-Fakhir Buya Helmi membacakan amalan ini kan prakteknya pada saat sholat.
Dan pada saat sholat itu tidak boleh pakai bahasa-bahasa yang lain. Apakah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Portugis, bahasa apapun. Tapi bahasa persatuan yang unsurnya dari Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Sehingga kita sebelum kita lakukan, kita praktekkan, kita hafalkan dulu. Baru kita laksanakan pada saat kita melaksanakan sholat. Sehingga doa amalan itu dapat diingat, dapat dihafal dalam akal pikiran kita, dalam otak pengingat kita. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, adapun doanya tolong diperhatikan. Allahumma qfini bihalalika an haramik wa aghnini bipadlika ammas siwa. Al-Bakhir ulangi dengan pelan-pelan. Allahumma qfini. Sekali lagi. Allahumma qfini bihalalika an haramik wa aghnini bipadlika amma siwa. Al-Bakhir ulangi. Allahumma qfini bihalalika an haramik wa aghnini bipadlika amma siwa. Al-Bakhir ulangi pelan-pelan, satu bait Allahumma qfini, Allahumma qfini bihalalika an haramika wa aghnini bipadlika ammas siwa. Dibaca doa tersebut yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal agar terhindar dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu agar terhindar dari bergantung pada selain-Mu. Al-Bakhir Buya Helmi sarankan kalau mau melihat doa ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi nomor hadis 356, 3563. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi nomor hadis 3563. Silakan periksa, di situ ada doa. Sahabat Buya Helmi, bagaimana teknik caranya kita membaca doa tersebut? Aturan berdoa ketika sujud: pertama, berdoa ketika sujud setelah membaca bacaan saat sujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Setelah membaca itu, apakah boleh sekali atau 3 kali? Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Boleh. Setelah itu baru Allahumma qfini, yang tadi Al-Bakhir baca berulang-ulang kali. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoa ketika sujud tidak dikhususkan pada sujud yang terakhir saja, tapi setiap sujud. Misalnya zuhur atau misalnya isya ada 4 kali sujud, berarti 8. Mohon maaf, misalnya isya ada 4 rakaat, berarti 8 kali sujud. Nah, setiap sujud kita baca itu, berarti ada 8 kali setelah kita baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, nah sekarang bagaimana kalau kita seorang laki-laki menjadi makmum, ikutin imam ya. Kalau misalnya imam Allahu Akbar setelah bangun dari sujud, kemudian kita cukup sekali membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, kemudian baca Allahumma qfini bihalalika. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat.
Konten kali ini mengobati rasa galau, rasa gelisah, rasa putus asa, sehingga problematika apakah itu utang piutang, problematika apakah itu hidup kesulitan dalam berumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita menyelesaikan permasalahan yang ada. Semoga bermanfaat. Jangan lupa entengkan jari telunjuk Anda yang belum subscribe. Al-Fakhir dengan keikhlasan dan kerendahan hati meminta untuk like, mensubscribe tulisan subscribe, kemudian jangan lupa komen jika ada pertanyaan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.